Selamat pagi Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update pagi edisi Selasa 10 Januari 2023. Pagi ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Rima Anggi, kita jelang live update Seribu News selengkapnya. Terdakwa Bribka Riki Rizal dinilai kerap beralibi setiap ditanya soal kejadian penembakan Brigadir Yosua. Hingga akhirnya JPU pun menyatakan kesal dan menyemprot Riki Rizal dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Senin 9 Januari kemarin. Pasalnya Riki Rizal mengaku tak melihat Verdi Sambo menyeret Brigadir Yosua Huta Barat sebelum ditembak di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal Riki sendiri saat itu berada di lokasi dengan jarak tak lebih dari 2 meter. Awalnya jaksa menanyakan Riki apakah melihat Sambo memegang senjata. Ia pun mengaku tak melihat ex-Kadif Propam Polri itu mengantongi senjata. Jaksa mempertanyakan alasan Riki Rizal tak melihat Verdi Sambo memegang senjata api padahal hanya berjarak 2 meter dari dirinya. Namun Riki Rizal bersikeras tak melihat Verdi Sambo memegang senjata api. Ia mengatakan saat masuk rumah Sambo dirinya tak terdiam di tempat melainkan jalan dari dapur begitu sampai sekitar 2 detik terjadi penembakan. Riki pun menjelaskan begitu dirinya sampai TKP tak berdiam diri melihat kejadian. Selanjutnya jaksa pun kembali mencecar apakah Riki Rizal melihat Brigadir diseret Sambo. Lagi-lagi Riki Rizal mengaku tak melihat adanya insiden tersebut. Riki Rizal pun kemudian berkilah jika dirinya tak melihat karena tak langsung masuk ke rumah. Ia sempat berhenti terlebih dahulu di antara 2 mobil yang terparkir di garasi. Dengan jawaban seperti itu, jaksa pun menyatakan kesal dengan Riki Rizal. Sebagai informasi, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah selesai menggelar sidang beragenda pemeriksaan saksi, ahli hingga terdakwa dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan begitu, sidang atas terdakwa Riki Rizal akan memasuki tahap pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Perihal agenda pembacaan tuntutan itu, Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjadwalkan sidang digelar pada Senin pekan depan. Menanggapi permintaan dari Hakim Wahyu Iman Santoso, jaksa meminta untuk jadwal persidangan diundur 1 pekan lagi. Hal itu didasari karena banyaknya terdakwa dalam perkara ini dengan keseluruhannya masih berproses di persidangan. Akan tetapi Majelis Hakim menolak permintaan jaksa dan meminta agar sidang pembacaan tuntutan digelar pekan depan mengingat adanya batas waktu dalam menangani perkara. Jadi sudah saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu, Pak. Saya tidak tahu yang terjadi. Bagaimana saya bisa melihat ke belakang sedangkan mata saya menuju ke arah dapur seperti itu. Kamu ke dapur itu saat RE menembak, setelah menembak, atau saat FS menghampiri Jadi Joshua? kejadian itu kan berlangsung cepat ya, Pak. Ya, tahu betul. cepat. Okay. Jadi yang saya lihat itu kan saudara Richard kan menembak sampai, kalau yang sepenglihatan saya sampai ke arah sebelah tangga sampai. Lah, pada saat itu saya ke belakang karena mendengar suara itu, Pak. Tadi kamu lihat enggak FS masuk ke dalam rumah? Saya tidak memperhatikan Pak FS waktu masuk. Jadi pada waktu Om Kuat menyampaikan bahwa saya dipanggil Bapak bersama Joshua, saya juga kamu tidak tahu FS kalau masuk. Pak FS masuk gitu. Tapi saat ketemu di dalam, kamu lihat Ada Bapak? Iya, Ada. ada. Saya mau nanyakan, kamu lihat enggak si FS itu megang senjata? Menembak dinding pakai senjata, Pak? Enggak, memegang senjata pada saat kamu masuk. Sebelum menembak? Tidak melihat, Pak. Di badannya kan cuma 2 meter jaraknya itu. Di badannya, kalau polisi itu kan naruh di sini biasa pasti kelihatan lah, ada jendul-jendul handphone aja ditaruh di sini kelihatan kok. Mohon izin, Pak. Jadi saya masuk itu bukan terus saya berdiri terus lama terus saya perhatikan gitu, enggak, Pak. Saya itu jalan.
dari dapur jalan. Begitu sampai 1-2 detik terjadi penembakan. Bukan saya sampai terus saya lihat-lihat, bukan seperti itu, Pak. Jadi kamu tidak mendengar atau menyaksikan bahwa FS itu berteriak jongkok atau apa? Jongkok saya sampaikan, saya mendengar. Jongkok. Melihat digiring kayak gini. Waktu saya masuk Joshua sudah ada di depan, jadi saya tidak melihat Bapak menggiring seperti ini. Kan beriringan masuk. Saya paling belakang, Pak, saya menyusul, saya tidak bersama, jadi mereka sudah masuk duluan, saya baru masuk, Pak, seperti itu. Tapi kan jarakku setidaknya cuma 1 meter 2 meter Dari masuknya Joshua, Kuat, kamu. saya sempat berhenti dulu, Pak, di area, kan ada mobil Innova 2 waktu itu, Pak. Oh, terserah kau lah mau ngeles-ngeles. Terdakwa Ricky Rizal senada dengan Richard Eliezer soal perintah menembak yang dilontarkan ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Bribka Ricky Rizal mengungkapkan bahwa tidak ada perintah hajar kepada Brigadir Yosua dari Verdi Sambo, melainkan perintah yang dilontarkan Verdi Sambo adalah tembak Brigadir Yosua. Hal ini disampaikan Bribka Ricky Rizal saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan Senin 9 Januari. Ricky Rizal menjelaskan perintah itu disampaikan saat Sambo memanggil dirinya sesaat sebelum menembakkan Brigadir J di rumah dinas Sambo. Saat itu Verdi Sambo memanggil Bribka Ricky Rizal untuk menemuinya di lantai 3 rumah pribadi. Verdi Sambo kemudian bertanya soal insiden pelecehan yang dialami istrinya, Putri Chandrawati, oleh Brigadir Yosua di Magelang. Setelah itu Verdi Sambo pun mengaku bakal segera mengklarifikasi kejadian tersebut kepada Brigadir Yosua. Namun Verdi Sambo memerintahkan Ricky Rizal untuk menembak jika Brigadir J melakukan perlawanan. Lalu Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Wahyiman Santoso kembali mempertanyakan perintah Verdi Sambo. Khususnya apakah perintah yang disampaikan Verdi Sambo adalah tembak atau hajar. Kemudian Ricky Rizal menyatakan bahwa perintah Verdi Sambo adalah tembak Brigadir Yosua. Sebaliknya tak ada perintah hajar seperti apa yang sempat disampaikan oleh mantan atasannya tersebut. Hal tersebut satu suara dengan pernyataan Baradae. Sebelumnya Baradae kembali menegaskan jika perintah yang diberi mantan atasannya itu adalah membunuh Yosua. Hal ini membantah keterangan pihak Verdi Sambo soal perintah hajar saat penembakan terhadap Yosua. Baradae mengatakan tak ada perintah hajar saat ex-ajudan Sambo tersebut ditembak hingga tewas. Baradae pun mengingat bahwa Verdi Sambo bahkan sempat menjanjikan akan melindunginya jika mau membunuh Brigadir Yosua. Padahal saat itu dirinya takut untuk membunuh orang. Saat itu Eliezer mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo karena alasan tidak berani. Dalam keadaan ketakutan, Eliezer pun akhirnya menyetujui untuk membunuh Brigadir J atas perintah atasannya tersebut. Dengan begitu, keterangan Ricky Rizal yang menguatkan Baradae ini berbanding terbalik dengan kubu Verdi Sambo dan Kuat Maruf. Dalam sidang sebelumnya, baik Verdi Sambo maupun Kuat Maruf mengatakan bahwa saat kejadian Verdi Sambo memerintahkan untuk menghajar Yosua bukan menembaknya. Verdi Sambo mengklaim dirinya tak menyangka bahwa perintah hajar cat yang ditujukan kepada Yosua diartikan dengan menembak oleh Richard Eliezer. Perintah Baradae untuk menghajar Brigadir J tidak menggunakan senjata api. Hal itu diungkap Verdi Sambo saat bersaksi untuk terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua pada 7 Desember lalu. Saat bersaksi untuk Barada, Richard Eliezer, dan Bribka Ricky Rizal dalam sidang Senin 5 Desember, terdakwa Kuat Maruf mengaku mendengar perintah Verdi Sambo adalah hajar. Saudara ada Kuat Ma'ruf. Betul, Yang Mulia. Majelis kemarin menghitung pada saat di sana ruangan itu Ya. nggak terlalu besar, Betul, Yang Mulia. ya. Dan di keterangan pada beberapa saksi ahli kemarin, saudara ada Kuat Ma'ruf. Betul, Yang Mulia. Majelis kemarin menghitung pada saat di sana ruangan itu nggak terlalu besar, Betul, Yang Mulia. ya.
Dan di keterangan pada beberapa saksi ahli kemarin mengatakan bahwa saudara tidak melihat Ferdi Sambo menembak. Tidak yang mulia. Tidak. Menembak almarhum. Ya. Tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat. Betul yang mulia. Tapi saudara melihat saudara Ferdi Sambo menembak ke atas. Betul yang mulia. Rasa penyesalan telah menuruti perintah dan skenario Ferdi Sambo juga diutarakan terdakwa Bribka Riki Rizal yang mengaku menyesali peristiwa penembakan yang menewaskan Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini disampaikan Riki Rizal dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin 9 Januari 2023. Awalnya hakim anggota Morgan Simanjuntak menanyakan ihwal perasaan yang membelenggunya atas peristiwa kelam yang menewaskan Brigadir Yosua. Riki Rizal pun menjawab bahwa dirinya merasa sedih atas rentetan semua peristiwa yang dialaminya yang menyangkut kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Usai mendengar jawaban tersebut, selanjutnya hakim menyinggung apakah Riki Rizal merasa bersalah atas peristiwa yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas. Namun Riki Rizal tak secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah. Ia hanya mengatakan menyesali peristiwa pembunuhan tersebut. Hakim kemudian bertanya lagi apakah terdakwa terkejut melihat di hadapannya terjadi penembakan. Riki pun mengaku terkejut dan tak menyangka akan ada penembakan yang menewaskan rekannya itu. Ketika Brigadir C jatuh terkapar di bawah tangga kediaman rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, terdakwa Riki Rizal mengaku tidak berjalan mendekati ke arah tubuh Yosua. Sementara dalam kesempatan yang sama, Riki Rizal mengaku tidak melihat Sambo membawa senjata sebelum Brigadir Yosua tewas. Atas jawaban itu, JPU kemudian mencecar Riki Rizal yang tak bisa melihat keberadaan senjata di tubuh Sambo. Padahal jarak Riki Rizal dengan Sambo di lokasi tewasnya Brigadir J tidak lebih dari 2 meter. Riki Rizal pun mengaku bahwa ia tak langsung masuk ke rumah ketika Brigadir J akan ditembak. Ia mengaku sempat berhenti di antara himpitan 2 mobil yang terparkir di garasi rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan itu. Sebelumnya Riki Rizal membeberkan maksud dan tujuan Sambo memanggil Yosua usai pulang dari rumah Magelang. Kata Riki, saat itu Ferdi Sambo hanya ingin melakukan klarifikasi kepada Brigadir J soal kondisi yang sebenarnya terjadi di Magelang. Klarifikasi itu ingin dilakukan oleh Ferdi Sambo karena sebelumnya mantan Kadif Propam Polri itu mendapat telepon dari sang istri Putri Chandrawati kalau sudah terjadi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Kata Riki, pernyataan itu diungkap oleh Ferdi Sambo saat dirinya dipanggil ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3. Kamu ini sekarang masih aktif atau udah dipecat? Saya belum menjalani sidang kode etik, jadi saya sepengetahuan saya masih aktif yang mulia. Masih aktif ya. Informasinya kepada jaksa penuntut umum terkait dengan apanya ya, pekerjaannya ya. Kalau udah dipecat jangan dibuat lagi polisi. Ada beberapa terdakwa udah dipecat, dibuat lagi pekerjaannya polisi. Jadi supaya jangan salah kaprah ya. Baik. Perasaanmu sekarang bagaimana? Biasa aja atau gimana? Perasaan terkait keadaan saya sekarang yang mulia? Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sedih atas semua yang saya alami yang mulia. Hanya sedih. Siap yang mulia. Nah, selain itu, selain merasa sedih, Ya, saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini yang mulia. kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, sampai pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang mulia? Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti Menyesali ini. ya, Iya, gitu yang ya. mulia. Iya yang mulia. Menyesali atas meninggalnya rekan saudara ya, gitu ya, Yosua ya. Atas kejadian seperti ini sampai harus terbunuh almarhum Joshua. Baik. Terus terkait dengan senjata Yosua yang kamu amankan atau kamu sita atau istilahnya apa?
Saya amankan ya. Amankan. Itu menurut saksi ya, pengalaman saksi sebagai polisi, itu wajar apa tidak? Terdakwa ini pengalamannya sebagai polisi itu wajar apa enggak? Mengamankan senjata ya. Wajar. Sepengetahuan saya boleh dilakukan yang boleh untuk dilakukan. mengantisipasi Boleh keributan. dilakukan. Boleh Berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian saya sebagai anggota polisi untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Baik. Di situ disampaikan ada diskresi kepolisian. Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J Senin 9 Januari kemarin, Bribka Riki Rizal mengaku diberi Putri Chandrawati sebuah handphone baru merek iPhone usai penembakan Brigadir Yosua. Selain itu, Putri disebut juga menjanjikan uang senilai 500 juta rupiah. Pemberian HP iPhone dan janji uang itu terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling, di lantai 2 rumah pada 10 Juli atau 2 hari setelah penembakan Brigadir Yosua. Dalam persidangan usai diberi HP baru, Riki Rizal mengatakan sempat menghancurkan HP lamanya untuk menghapus data pribadi. Riki saat itu khawatir bila HP miliknya disita untuk pemeriksaan, file-file tetap keluar, sehingga HP lamanya ia hancurkan agar file tidak dapat dipulihkan kembali. Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Kuat Maruf. Kuat mengaku diberikan handphone baru usai menjalani pemeriksaan di Biro Paminal terkait kematian Yosua. Saat diperiksa itu, Kuat memberikan keterangan sesuai skenario tembak-menembak yang diminta Sambo. Kemudian saat dipanggil Sambo, ia sempat ditanya soal pemeriksaan tersebut. Kuat mengaku hanya diam karena yang menjelaskan pemeriksaan hanya Richard dan Ricky. Saat itu Sambo mengatakan bahwa siapa yang membela dia akan dianggap sebagai anaknya sendiri. Dalam pertemuan itu juga Sambo mengeluarkan 3 amplop berisi uang total 2 miliar rupiah yang hendak dibagikan kepada ketiganya. Untuk Kuat Maruf senilai 500 juta rupiah, Riki Rizal pun sama dan Richard Eliezer sebagai eksekutor senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu, kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, mengatakan bahwa keterangan kliennya dalam sidang kali ini tidak akan jauh berbeda dengan keterangan Sambo saat menjadi terdakwa untuk saksi, maksud kami menjadi saksi terdakwa lainnya. Hanya saja, kata Erman, sidang kali ini hanya penegasan saja bahwa Bribka Riki Rizal sangat jelas tidak ikut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Erman Umar, di persidangan sebelumnya juga sudah jelas disampaikan bahwa saat kejadian Riki Rizal tidak mengira dan tidak menyangka ada penembakan terhadap Brigadir Yosua di Duren 3, Jakarta Selatan. Bahkan kata Erman Umar, Riki Rizal tidak memiliki kemampuan untuk mencegah penembakan atas Brigadir Yosua, karena ia sebagai bawahan dan hanya menjalankan tugas rutin saja. Selain itu, kata Erman Umar, tidak ada satupun fakta yang menyatakan dan memastikan bahwa Bribka Riki Rizal turut serta dalam menghendaki kematian Brigadir J. Terkait fakta bahwa Riki Rizal mengamankan senjata Brigadir Yosua di Magelang, menurut Erman, hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Brigadir J atau bahkan perencanaan pembunuhan. Sebagai kuasa hukum Riki Rizal, ia pun berharap JPU menuntut bebas kliennya dalam kasus ini. Selanjutnya, pada tanggal 11, saudara dikumpulkan di ruang kerjanya saudara Verdi Sambo. Tanggal 10 ya? Saya lupa tanggalnya. Ya, tanggal 10 sore atau malam. Dikumpulkan ada Richard, ada Ricky, ada saudara, ada Verdi Sambo, terus diberikan sejumlah uang 500 juta. Seingat saya itu setelah pemeriksaan di Bareskrim. Ya, setelah peringatan. Seingat saya, ya. Besoknya baru dipanggil. Panggil sore. Ya malam lah. Malam, kemudian? Ya. Waktu itu yang manggil saya kan Richard, saya lagi di depan posisinya. Udah ada Om Ricky di garasi. Om panggil Bapak Om. Gitu. Akhirnya saya ngikut bertiga ke dalam ke ruang kerja Bapak. Nah, di situ Bapak ngomong, kalau nggak salah ngomong ke Ricky apa ke Richard, gimana pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Nah, tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Nah, udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu.
Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus nanya, HP-mu apa? Pada ngomong gitu. Saya jawab Samsung, saya gitu. Terus sama bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru, terus iPhone, ya betul. Oke, terus? iPhone baru itu sama Ricky di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi, saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Saya sampaikan. Tapi yang jelas kalian bertiga, saudara bersama Kuat dan Eliezer dikumpulkan untuk di briefing oleh saudara Ferdi Sambo. Di ruang provos itu kami bertiga dikumpulkan yang mulia. Gitu. Oke. Kemudian saudara diperiksa sampai pada akhirnya tanggal 10 saudara bertiga bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Richard, saudara dikumpulkan di ruang kerja saudara Ferdi Sambo. Untuk tanggalnya mohon maaf saya tidak terlalu ingat yang mulia, tapi memang setelah pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 Rumah Saguling. Oke. Saudara diberikan handphone dan uang. Untuk uang ditunjukkan yang mulia. Oke, kalau Di uang ditunjuk. amplop aja yang mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang. Tapi tidak sempat saya lihat dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan yang mulia, bukan dijanjikan. Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta yang mulia. Ke saudara 500 juta. Betul yang mulia. Ke Eliezer, Richard? Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat? Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. 500 juga. Saudara tidak melihat tapi ada amplop. Ada amplop yang mulia. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf yang juga ART Ferdi Sambo diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua pada Senin 9 Januari 2023. Dalam sidang kemarin, Kuat Ma'ruf kembali ditegur oleh Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso karena dinilai tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Awalnya Hakim Wahyu menanyakan Kuat Ma'ruf soal apakah Ferdi Sambo memakai sarung tangan saat pembunuhan Brigadir J di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Namun Kuat Ma'ruf mengaku tidak mengingat apakah apakah Ferdi Sambo memakai sarung tangan atau tidak. Ia mengatakan dirinya saat itu langsung WhatsApp di mana Brigadir J. Lalu Hakim Wahyu kembali mencecar Kuat Ma'ruf soal sarung tangan yang dipakai oleh Ferdi Sambo. Menurut Kuat Ma'ruf, dirinya tak melihat atasannya tersebut memegang sesuatu. Lebih lanjut, Hakim Wahyu menanyakan soal pesan WhatsApp dari asisten rumah tangga Sambo, Kodir, kepada Kuat Ma'ruf. Adapun pesan itu, Kodir menyatakan bahwa rumah Duren 3 telah siap. Selanjutnya, Kuat Ma'ruf menyatakan dirinya tidak ingat atau lupa bertemu dengan Kodir di Duren 3. Kemudian Hakim Wahyu pun menegur Kuat Ma'ruf lantaran terus menjawab lupa dan tidak ingat. Lalu Hakim menanyakan apakah maksud pernyataan Kodir rumah sudah siap. Kuat mengatakan biasanya rumah siap yang artinya adalah sudah bersih. Kemudian Hakim Wahyu mempertanyakan alasan Kuat Ma'ruf menutup pintu jelang Brigadir Yosua ditembak mati di rumah dinas Sambo Duren 3. Menurut Kuat, hal itu merupakan telah menjadi kebiasaannya. Dalam persidangan, Kuat Ma'ruf juga sempat meminta jaksa penuntut umum pertanyaannya tidak muter-muter, seperti jebakan Batman. Hal itu saat Hakim menanyakan soal telepon Ferdi Sambo yang meminta Kuat Ma'ruf mengaku. Sebelumnya Kuat mengatakan skenario tembak-menembak yang diarahkan oleh Sambo diberikan saat pemeriksaan di Biro Provos Mabes Polri. Saat diperiksa di Biro Provos, Kuat bercerita terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati saat berada di Magelang. Namun di tengah pemeriksaan Ferdi Sambo datang. Sambo kemudian membawa Kuat, Ricky Rizal, dan Baradae di ruang berbeda. Sambo lantas menanyakan kepada mereka apa yang telah dibicarakan. Kuat menjawab bahwa dirinya bercerita soal insiden di rumah Magelang.
Sambo kemudian menanyakan aktivitas Kuat Maruf sebelum Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Kuat Maruf kemudian menyebut dia sedang menutup pintu rumah termasuk pintu kamar di lantai 2. Dalam arahan skenarionya, Sambo mengatakan ke Kuat jika cerita dibuat seolah ada suara tembakan saat lagi menutup pintu. Setelah menerima skenario dari Verdi Sambo, Kuat kembali hendak diperiksa oleh kepolisian. Namun sebelum kembali diperiksa, Kuat Maruf ditanya apakah sudah makan atau belum, dan pemeriksaan pun tidak dilanjutkan. Pada saat saudara mengatakan demikian, pada saat saudara diminta oleh saudara Verdi Sambo memanggil Joshua ke dalam, saudara ingat nggak apa yang digunakan di tangannya saudara? Siap. Itu juga saya lupa ketemu Kodir di mana yang mulia. Banyak lupa ya saudara ya. Iya. Tapi yang jelas Kodir mengatakan rumah sudah siap tuh maksudnya apa? Biasanya mungkin udah bersih kali ya mulia. Oh sudah bersih. Kalau rumah sudah bersih, sudah siap, kenapa pintunya belum ditutup? Ya kurang tahu juga yang mulia. Kenapa saudara yang nutup pintu? Ya karena kebiasaan saya dulu waktu masih kerja, tugas saya yang nutup pintu yang mulia. Terdakwa Kuat Maruf ternyata sempat ditelepon Verdi Sambo setelah skenarionya terbongkar. Sambo bahkan meminta Kuat untuk mengakui skenario penyebab kematian Brigadir Yosua. Kuat pun mengaku menangis saat ditanya Verdi Sambo dirinya siap dipenjara. Keterangan ini diungkap oleh Kuat Maruf dalam agenda pemeriksaan sebagai terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan pada Senin 9 Januari. Kuat Maruf mulanya bercerita ketika diperiksa di Barreskrim Polri. Pemeriksaan itu jelas Kuat dilakukan pada tanggal 8 atau 9 Agustus 2022. Di tengah pemeriksaan, Verdi Sambo menghubungi penyidik dan menyerahkan telepon itu kepada Kuat Maruf. Verdi Sambo meminta Kuat Maruf untuk tidak lagi berbohong dan menceritakan peristiwa sebenarnya terkait penembakan Brigadir Yosua. Ex-Kadif Propam itu mengaku capek berbohong dan meminta Kuat Maruf untuk menceritakan sebenarnya. Kemudian Verdi Sambo menjelaskan dirinya harus siap di penjara. Lalu Kuat menanyakan siap apa yang dimaksud. Menurut Kuat, ia tak merespon pernyataan Verdi Sambo lantaran terus menangis. Hakim kemudian bertanya reaksi Kuat Maruf saat Verdi Sambo menanyakan kesiapan dirinya untuk dipenjara. Sebelumnya majelis hakim sempat tertawa saat mendengar keterangan Kuat Maruf. Momen itu terjadi saat majelis hakim menanyakan soal awal mula Kuat Maruf akhirnya jujur terkait peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Mendengar keterangan itu, lantas majelis hakim menanyakan soal keterangan apa saja yang dinilai berbohong. Kata Kuat beberapa diantaranya yakni soal penjelasannya di Propam Polri saat menjalani pemeriksaan pertama kali usai penembakan. Saat itu dirinya diminta oleh Verdi Sambo untuk tidak cerita apapun dan menyebut hanya terungkap di hanya tengkurap di balkon rumah dinas kompleks Polri saat insiden penembakan. Saat itu Kuat Maruf meluapkan perasaannya karena kerap disebut suka berbohong. Kuat menyebut dirinya sudah merasa jengkel, bahkan sampai enak karena selalu dituduh tidak jujur termasuk dalam persidangan. Pernyataan itu lantas mengundang gelak tawa dari majelis hakim dan pengunjung sidang di ruang utama PN Jakarta Selatan. Berapa itu? Waktu jadiin tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar-benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian Saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Verdi Sambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, "Kuat,
ini Bapak mau ngomong. Baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya? Saya bilang siap apa Pak? Siap di penjara. Kata Bapak begitu. Saya nangis waktu itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita, dalam hati saya kan gitu Pak. Orang nggak ditanya ya kan? Iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara, dibilang Iya. begitu kan sama Ferdi Sambo? Iya, udah Wat ah, jangan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara Wat ya, kata Bapak begitu. Nah terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang benar yang mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurap aja itu tiarap di itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar. Oh yang lain benar? Benar. Cuma karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong benar aja, orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Ya, Dan ya, saya juga nggak kepengen awalnya berbohong gitu, bukan keinginan saya gitu. Ya. Pihak keluarga Brigadir Yosua buka suara terkait viralnya video dugaan curhatan Hakim Wahyu Iman Santoso soal vonis Ferdi Sambo. Kuasa hukum Brigadir Yosua Martin Lucas Simanjuntak menilai ada mafia di balik viralnya video itu. Di samping itu, kata Martin, dalam video tersebut tak dibahas hal-hal aneh. Dengan disebarkannya video tersebut, Martin menilai ada upaya untuk melakukan intimidasi dan teror pada para penegak hukum. Menurut Martin, disebarnya video yang diduga Hakim Wahyu itu merupakan bagian dari strategi mafia. Sementara terkait video tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Santoso menilai KY untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap perempuan yang diduga menemani hakim ke dokter dan menjadi teman diskusi soal kasus Ferdi Sambo itu. Menurut Santoso, tugas Komisi Yudisial salah satunya adalah melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik hakim. Pelanggaran kode etik itu dapat berupa penyalahgunaan jabatan ataupun perilaku atau norma hakim yang dinilai tidak beretika dalam kehidupan pribadinya yang mempengaruhi putusan yang diambilnya dalam suatu perkara. Sebenarnya, kata dia, hubungan Hakim Wahyu Iman Santoso dengan wanita yang mengunggah video lagi pembicaraan perkara Ferdi Sambo adalah ranah privasi antara yang bersangkutan dengan wanita tersebut. Namun video itu malah di-share ke media sosial hingga viral. Tentu, kata dia, Komisi Yudisial harus mengetahui apa tujuan dari Hakim Wahyu diskusi soal perkara yang ditanganinya dengan wanita tersebut. Sementara lanjut dia, Komisi Yudisial juga perlu menggali maksud dari perempuan itu merekam dan menyebarkannya. Sebab Santoso mengkritik perilaku Hakim Wahyu dalam menangani kasus Ferdi Sambo yang besar ini saja, Hakim bersikap seperti itu. Lantas bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak menjadi sorotan publik? Menanggapi itu, juru bicara KY Miko Ginting mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi wanita yang diduga mendampingi Hakim Wahyu. Menurut dia, keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentu akan menjadi informasi tambahan untuk Komisi Yudisial dalam melakukan proses penyelidikan atau pemeriksaan terhadap Hakim Wahyu. Maka dari itu, Miko memastikan Komisi Yudisial akan melakukan klarifikasi terhadap wanita yang diduga mengunggah video Hakim Wahyu lagi berobat ke dokter. Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan video Wahyu Iman Santoso, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan wanita yang beredar di media sosial. Sebab Wahyu sudah dimintai klarifikasi terkait video yang menjadi perbincangan publik itu. Dalam video yang beredar, pria diduga Hakim Wahyu sedang membahas kasus Ferdi Sambo dengan seorang wanita misterius. Begitu diklarifikasi, Hakim Wahyu menyebut apa yang disampaikan kepada wanita misterius itu hanya normatif terkait ancaman hukuman kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Dalam pernyataan sebenarnya, kata Juyamto, Hakim Wahyu hanya berbicara secara normatif, yaitu terkait ancaman pidana pada pembunuhan berencana adalah pidana mati seumur hidup maupun 20 tahun penjara. Selama ditahan di Bareskrim Polri, Kuat Maruf tak pernah dibesuk Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati. Hanya saja Kuat mengaku pernah bertemu Sambo saat dikonfrontir atau dipertemukan dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Demikian disampaikan Kuat Maruf dalam pemeriksaannya sebagai terdakwa di PN Jakarta Selatan, Senin 9 Januari. Saat dikonfrontir, Kuat mengatakan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati meminta maaf karena adanya peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua dan melibatkannya. Usai penjelasan itu, Hakim Wahyu pun menyinggung uang 500 juta rupiah yang sempat dijanjikan Verdi Sambo usai Brigadir Yosua tewas. Kuat pun mengaku tak kepikiran menanyakan soal uang tersebut. Diketahui sebelumnya, Kuat Maruf menyebut Verdi Sambo sempat bagi-bagi HP dan menjanjikan uang senilai 500 juta rupiah kepadanya. Momen itu terjadi saat Kuat Maruf, Ricky Rizal, dan Baradae dipanggil di ruang kerja Sambo di rumah pribadi di Saguling 2 hari setelah tewasnya Brigadir Yosua. Uang tersebut sebagai penghargaan karena telah menjaga istrinya Putri Chandrawati yang disebut telah dilecehkan oleh Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Selain Kuat Maruf, Bribka Ricky Rizal juga dijanjikan akan diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Sementara Richard Eliezer bakal diberikan uang sebesar 1 miliar rupiah. Kuat mengaku tidak mengambil uang yang dijanjikan Verdi Sambo itu. Ia juga tidak tahu kapan uang itu akan diberikan. Lantas Hakim berandai-andai jika uang yang dijanjikan Verdi Sambo tersebut benar-benar terrealisasi. Hakim bertanya untuk apa uang ratusan juta tersebut akan digunakan oleh Kuat Maruf. Kuat pun mengatakan bingung sebab belum pernah memegang uang sebanyak itu. Jawaban Kuat ini sempat bikin tertawa Hakim Wahyu dan jaksa penuntut umum. Terus saat saudara di dalam sel, saudara pernah ditengok sama Verdi Sambo atau Putri? Belum pernah yang mulia. Belum pernah, baru ketemu di ruang sidang aja sama di sel. Dulu pernah ketemu di konfrontir. Oh, waktu dikonfrontir. Iya. Nah, terus Ketemu sama bapak sama ibu. itu. Iya. Terus apa disampaikan? Bapak minta maaf. Minta maaf. Ya, maafin bapak ya kata begitu. Saudara nggak nagih, Pak mana Pak 500 jutanya yang kemarin Pak? Wah, nggak kepikiran yang mulia. Oh, nggak kepikiran. Nah, sekarang kepikiran nggak? Enggak, stres doang sekarang. Oh, stres. Ya. Vena Melinda, artis dan juga politisi, melaporkan suaminya Ferry Irawan usai mengalami KDRT. Vena mengaku menjadi korban KDRT suaminya padahal pasangan ini selalu tampil harmonis. Pasca mengalami KDRT, saat ini Vena sedang dalam perawatan. Anak kedua Vena, Melinda, Atala Naufal pun setia mendampingi ibundanya. Ia juga membagikan potret terbaru Vena Melinda yang sedang terbaring di atas kasur rumah sakit. Sebelumnya, Atala juga menemani Vena Melinda menjalani pemeriksaan sebagai korban KDRT di Polda Jawa Timur. Dalam laporan tersebut, Vena Melinda mengaku dianiaya Ferry Irawan di sebuah hotel yang berada di Kota Kediri. Beredar juga di media sosial, foto Vena Melinda tampak berdarah-darah karena KDRT tersebut. Kasus dugaan KDRT ini ditangani Ditreskrimum Polda Jawa Timur setelah sebelumnya mendapat limpahan dari Polres Kediri Kota. Berdasarkan keterangan polisi, Vena Melinda melaporkan kasus tersebut pada Minggu 8 Januari di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kediri Kota. Direktur Reskrimum Polda Jatim Kombes Suharyanto mengatakan kasus dugaan KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi di sebuah kamar hotel di Kota Kediri, Jatim.
Karena peristiwa itu berlangsung di dalam kamar, tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian tersebut. Laporan ini juga dibenarkan oleh Kasubdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Trijulianto. Ia mengatakan kasus KDRT ini tak ada saksi mata, namun saat korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Hendra menuturkan ibunda Farel Bramasta itu sudah menjalani visum. Kepada polisi, Vena menyampaikan bahwa hidungnya berdarah akibat KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Hidung yang berdarah tersebut terang Hendra disebabkan bukan karena dibenturkan. Atas kasus dugaan KDRT yang dialami Vena Melida ini, polisi telah mengamankan rekaman CCTV hotel yang merekam pelapor dan terlapor masuk dan keluar dari hotel. Di samping itu, Vena Melinda juga telah menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami KDRT tersebut. Berdasarkan keterangannya kepada polisi, Vena Melinda mengaku bukan kali ini saja mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Menurut Hendra, ancaman kekerasan yang dimaksud korban ialah ancaman kekerasan fisik. Untuk diketahui, Vera Melinda dan Ferry Irawan menikah pada 7 Maret 2022 lalu. F lagi sedang dilakukan pemeriksaan, sedang keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum. Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan penyakit. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala dengan kepala Benturkan kepala gitu. ditekan bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain 2 orang. Untuk saksi saat kejadian, karena kejadian TKP dalam kamar. Tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih? Asmara kan, cemburu? Untuk motif ada kesalahpahaman. Nama Tiko belakangan menjadi sorotan pasalnya belasan tahun merawat ibundanya yang depresi di rumah mewah tanpa air dan listrik. Kini Tiko menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pengusaha viral John LBF. Om John sapaannya mendatangi langsung rumah Tiko seraya mengajak berdiskusi. Terbaru Tiko ditawari pekerjaan oleh pengusaha bernama Henry Kurnia Adi alias John LBF dengan gaji 10 juta rupiah per bulannya. Tak cuma menawarkan pekerjaan, John juga menyebut bahwa Tiko bakal diberikan pelatihan sebelum bekerja. John pun menceritakan bahwa dirinya juga hanya berbekal pendidikan hingga sekolah menengah atas. Selain itu, John LBF menegaskan dirinya sama sekali tidak pansos terkait niatnya yang ingin menolong Tiko. Namun John LBF merasa jika kisah Tiko selama ini mengetuk hatinya lantaran sangat berbakti dengan Ibu Eni. Bahkan John LBF juga mengaku bahwa dirinya akan memperbaiki rumah Tiko dan Ibu Eni agar layak untuk ditinggali, serta akan mengisi kediaman Tiko dengan berbagai perabot untuk kehidupan Tiko dan Ibu Eni jauh lebih mudah dan nyaman. John LBF juga menawarkan Tiko untuk tinggal di salah satu apartemen miliknya apabila Eni tak pulang ke rumah. John kemudian menawarkan kesempatan Tiko untuk dijadikan sebagai kepala di sebuah kedai kopi atau coffee shop miliknya. Tiko menyambut baik semua tawaran dari Om John. Meski demikian, Tiko justru menolak dengan santun tawaran pekerjaan tersebut. Tiko belum bisa menerima tawaran pekerjaan itu karena alasan yang menyentuh. Ia saat ini mengaku sedang fokus untuk menunggu sang ibunda pulang dari rumah sakit. Tiko mengatakan dirinya memiliki cita-cita untuk membuka usaha sendiri. Ia sudah memiliki rencana karir ke depannya ketika sang ibunda telah pulih.
Merespons hal tersebut, John LBF lantas bertanya, apa yang Tiko butuhkan untuk memulai bisnisnya sendiri. Tiko berencana menjadi pengusaha penjual mobil bekas. Tak sangka, John LBF justru menawari Tiko untuk membangun perusahaan sendiri. Ia menyebut bahwa akan memberikan Tiko modal untuk membuka usaha. John LBF mengatakan jika perusahaan tersebut dapat menjadi milik Tiko apabila modal usaha sudah kembali sepenuhnya nanti. Sorry, bukan Om John. Karena tadi kita udah sah ya. Tiko per hari ini jadi adik angkatnya Bang John. Jadi manggilnya sekarang Om John atau Bang John? Bang John. Bang John ya. Nah, kita salaman. Tiko mau jadi adik angkat saya? Mau ya. Ya, lu semangat lu ya. Tiko bisa ngerasain kan kalau Om John sayang bener sama Tiko ya. Jadi anak yang kuat, jadi anak yang hebat. Om John doain Mama cepat sembuh. Besok ada timnya Om John yang akan dari John Traktor akan melayakkan tempat tinggal Tiko jadi layak huni. Akan kita renovasi rumahnya Tiko, kasih taman-taman gitu yang sejuk biar Tiko nyaman. Kamar kamu mau di lantai bawah atau lantai atas? Bawah. Lantai bawah ya. Butuh apa aja berarti? Tempat tidur yang nyaman, AC, TV, sama PS5 butuh nggak? Seperti itu nanti aja. Kan lu hobi nge-game, Iya. biar lu healing ya. Oke, kita pelukan dulu. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Lu udah jadi adik gua. Jadi adik angkatnya Bang John, abangnya aja semangat. Adiknya mesti semangat. Tos dulu dong. Bilang dulu, jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Usaha aja yang banyak. Usaha aja yang banyak. Jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Mantap. Aksi menyimpang Aibda AR anggota Sat Sabara Polres Pamekasan, Jawa Timur terbongkar setelah istri sahnya membuat laporan ke pihak kepolisian. Seistri MH melaporkan suaminya lantaran membiarkan istrinya disetubuhi oleh anggota polisi lainnya. Aibda AR diduga dengan sengaja menawarkan dan menjual istrinya ke orang lain. Selain itu, MH mengaku sempat dicekoki miras hingga narkoba sebelum aksi tersebut. Meski demikian, kini Polda Jawa Timur membantah isu polisi jual istri dalam kasus laporan MH. Bahkan pelapor yakni istri Aibda AR kini tiba-tiba mencabut laporannya di Polda Jawa Timur pada Senin 9 Januari kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari tindak lanjut laporan MH, istri Aibda AR, pihak Polda Jawa Timur memastikan tidak ada penjualan istri dalam kasus dugaan kekerasan seksual dan pornografi itu. Meski demikian, pihak bidang Propam Jatim masih akan terus mendalami laporan Ibu Bayangkari, istri Aibda AR. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan unsur ekonomi dalam kasus AR. Kepastian tidak ada motif ekonomi dalam kasus Aibda AR itu didapat setelah bidang Propam Polda Jatim melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang. 7 saksi yang sudah diperiksa di Polda Jatim itu bukan hanya anggota polisi saja, tapi juga ada dari warga sipil. Setelah memastikan tidak adanya motif ekonomi dalam dugaan kasus kekerasan seksual dengan pornografi, pasangan suami istri anggota Polri Polda Jatim juga mengembangkan pemeriksaan untuk dugaan kasus terkait. Bidang Propam Polda Jatim juga melakukan pemeriksaan terkait penggunaan narkotika. Dugaan penggunaan narkotika ini juga menjadi bagian dari yang dilaporkan istri Aibda AR. Secara terpisah, MH, istri Aibda AR, tiba-tiba mencabut laporannya di Polda Jawa Timur. Sebelumnya MH melaporkan suaminya soal kekerasan seksual dan narkotika. Ia juga melaporkan AKPH soal tindak pidana ITE dan kekerasan seksual serta pesta seks. Sedangkan Ibtu MHD dilaporkan atas perkara pemerkosaan. Laporan tersebut tertuang dalam pengaduan masyarakat yang diberikan MH pada Selasa 29 Desember 2022. Lalu kini laporan tersebut bersama dengan kuasa hukumnya yang baru, yakni Subaidi. Kuasa hukum MH Subaidi menjelaskan alasan Dumas itu dicabut karena kliennya merasa kasihan dengan kedua anaknya yang masih SMA dan kuliah. Alasannya kedua anaknya kerap mendapatkan pertanyaan dari temannya mengenai masalah tersebut.
Alumni Magister Hukum UTM itu sejak kasus tersebut viral di sejumlah media sosial, anaknya tidak mau keluar rumah, bahkan tidak mau kuliah dan tidak ingin sekolah sebab malu terhadap teman-temannya. Menurut pengacara kondang ini, kliennya sudah merasa puas karena suaminya ditahan oleh Propam Polda Jatim setelah Dumas itu disampaikan ke Polda Jawa Timur. Alasan MH ditahannya suaminya itu sudah memberikan sanksi yang cukup sebagai efek jera dan untuk menyadarkan kesalahannya. Sedangkan kata Subaidi, kliennya juga telah memaafkan perbuatan suaminya. Pendapat Subaidi, sekalipun kliennya mencabut Dumas tersebut tidak akan menghapus peristiwa hukuman yang menjerat suaminya. Penuturan dia proses hukum terhadap suami kliennya akan tetap berjalan. Terkait proses hukum, karena pihak klien saya sudah memaafkan, tidak lantas menghapus semua peristiwa yang telah ada. Namun, dengan adanya pencabutan dan pemberian maaf dari pelapor, mungkin menjadi ringan sanksi hukumnya kepada terlapor, seperti itu. Jadi proses terlapor posisinya masih ada di Polda. Terlapor saat ini posisinya dan sedang ditahan. Ditahan. Bang, berarti masih tetap akan proses hukum melanjutkan proses hukum ya? Berlanjut, dari akan tetapi dengan adanya pencabutan atau pemberian maaf dari pelapor mungkin bisa memberikan keringanan untuk hukumannya, seperti itu. Oh gitu. Bang, mungkin tidak sampai ke PDTH seperti itu. Apakah ada tekanan dari untuk mencabut? Untuk pencabutan ini murni memang dari hati klien saya dan keluarga para. Akhirnya mencabut, kasusnya akan lama ini. Itu karena anak. Yang kedua, saya sudah ikhlas semuanya. Saya sudah terima. Untuk saya, jadi saya mohon. Saya sudah memaafkan suami saya. Terima kasih. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan ART di Cipayung bernama Sri Lestari yang ditemukan bersimbah darah tergeletak di kursi tamu rumah majikannya. Identitas pelaku adalah Muhammad Marda Zakwan atau MFD 26 tahun. Adapun motif pelaku adalah mencuri dan menggunakan uang hasil kejahatannya untuk merantau ke Bali. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Supan saat konferensi pers pada Senin 9 Januari. Zulpan menuturkan pelaku yang tak lain adalah keponakan majikannya itu setelah merampok berniatan untuk kabur ke Bali. Namun uang hasil kejahatan itu tidak sesuai ekspektasi tersangka karena hanya bernilai 2,9 juta rupiah. Tak hanya itu, ada juga 3 buah celengan serta 2 unit handphone. Tersangka mengira saudaranya memiliki banyak uang dengan harapan dapat menghidupinya di Bali. Namun harapan tersebut sirna karena dirinya harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pelaku MMD berhasil diringkus pada Sabtu 7 Januari. Sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari di bus KG Trans Kaiser Guptaka dalam Jalan Tol Ngawi, Kertosono, Jawa Timur. Adapun kronologi kejadian bermula pada Jumat 6 Januari di masjid saat tersangka merencanakan untuk mengambil uang milik saudaranya yakni HR. Kemudian tersangka pergi ke Pasar Munjul, Jakarta Timur untuk membeli pisau seharga Rp25.000 yang mana pisau tersebut digunakan untuk menikam korban. Dalam rangka memudahkan tersangka dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, pisau tersebut disembunyikannya di balik celana bagian pinggang kanan. Adapun modus yang dilakukan pelaku saat mendatangi rumah tersebut adalah untuk meminjam termos. Setelah itu tersangka hendak balik menggunakan ojek online dan menunggu sekira 28 menit. Sambil menunggu ojek online, tersangka berpura-pura ke ruang tamu dan tersangka memperlihatkan Facebook-nya di handphone miliknya. Ketika korban lengah, tersangka menusuk korban guna memudahkan melakukan pencurian dimaksud. Setelah korban tidak bergerak, lalu korban diletakkan di meja dan kursi tamu dengan posisi terlentang. Dari situ pelaku beraksi dengan mencongkel pintu lemari dan mengambil uang senilai 2,9 juta rupiah, 3 celengan, dan 2 handphone. Kemudian pelaku meninggalkan TKP menggunakan ojek online menuju ke terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.
penangkapan dan juga pemeriksaan, dan juga didapatkan pengakuan dan juga bukti-bukti pendukung terhadap kasus ini. Kemudian saat ini pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Adapun sangkaan yang disangkakan terhadap perbuatan pelaku ini adalah sangkaan pasalnya adalah pasal 365 KUHP dan atau pasal 3 KUHP, di mana ancaman hukumannya 365 KUHP adalah dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Dalam pasal 338 KUHP ancamannya pidana adalah 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Berikutnya kami. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dipandu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Rimanggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.